sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan yaitu diseminasi mengenai budaya positif. Diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Indra Saragi, guru SMP Negeri 4 Balige, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toba. Kemudian materi kita di siang hari ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia, dan kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi dan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu. Yang pertama saya ambil pertanyaan pemantik untuk kita. Di sini ada saya buat setuju apa tidak setuju kita. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Setujukah kita? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, jawaban itu kita simpan, nanti bisa kita cari jawaban dari pemaparan ini. Kemudian yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada saya buat perubahan paradigma kita. Yang pertama coba saya kasih petunjuk yang sebelah kiri. Coba dulu Bapak Ibu mengepalkan tangannya, mengepalkan. Yang sebelah kiri saya, semua yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan, coba membuka kepalan tangan kawan. Anggap di dalam kepalan itu adalah benda yang berharga. Coba yang sebelah kiri mengepal tangannya dengan kuat. Yang sebelah kiri saya Pak. Yang sebelah kiri, yang sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Coba di kepala tangannya bagi yang berpasangan, ya berpasangan dulu ya. Kemudian yang sebelah kanannya coba membuka kepala tangan itu. Jadi anggap di situ ada suatu rahasia. Anggap. Jadi yang D menganggap terserah kau, terserah Anda, terserah Bapak Ibu, bagaimana cara supaya bisa membuka kepala tangan. Ayo coba disilahkan Bapak Ibu. Coba disilahkan Bapak Ibu. Anggap itu suatu rahasia di sana. Terserah mau tangan kiri mau tangan kanan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kembali. Yang sebelah kanan mengepal tangan, yang sebelah kiri coba membuka. Bisa? Oke, tidak bisa. Oke, terima kasih. Tadi adakah tangannya yang bisa terbuka? Coba Ibu AS, apa alasannya kenapa bisa tangannya terbuka? Terima kasih Pak. Tangan saya bisa terbuka karena saya tidak tahan geli. Oke, terima kasih. Ada lagi dari ibu-ibu yang bisa terbuka dari tangannya? Oke, tidak ada. Ada satu lagi, apa kira-kira alasannya Ibu Vera? Liburan. Oke, yang tertutup tadi tangannya siapa bisa memberikan alasan kenapa tetap tertutup tangannya? Ya Ibu Sen. Berusaha untuk jadi pemenang. Oke, terima kasih. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Siapakah di antara Bapak Ibu tadi yang pemegang kontrol? Yang menggempal tangankah atau yang memaksa membuka?
yang mengepalkan tangan. Jadi semua kontrol ada pada diri kita masing-masing, bukan ada pada orang lain. Baik Bapak Ibu, di sini ada saya buat perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita ubah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, kita ubah paradigma. Oke Bapak Ibu, di sini ada saya buat stimulus respon. Yang pertama, stimulus responnya, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang lebih jelas di sini dia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itulah kalau di stimulus respon. Tetapi kalau di teori pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada anak-anak kita yang bandel, coba kita tanya apa tujuan. Jadi biar lebih jelas. Karena kita lanjutkan dia, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori pilihan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tidak bisa orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori pilihan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terbukti tadi dari kepala tangan itu ya. Kemudian kalau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Karena gagal kita maka kita paksa. Terkadang seperti itu. Tapi di sini untuk teori pilihan harus kita buat kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian yang terakhir di sini model berpikir menang kalah. Tetapi kalau di teori kontrol dia model berpikir menang. Oke, di sini ada apakah makna disiplin? Boleh Bapak Ibu mengutarakan satu pendapat, siapa yang bersedia? Apa itu disiplin? Oke, Ibu Egi. Mengikuti aturan yang ada. Disiplin adalah mengikuti aturan yang ada. Oke. Ada lagi? Bapak Ibu RM. Disiplin adalah suatu sikap yang dapat seseorang untuk tidak melihat satu karakter yang baik membuat dia menjadi lebih bagus. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu. Oke, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum disiplin itu kita menghubungkan dengan kata ketidaknyamanan. Kenapa seperti itu? Itu sangat jelas ya. Akhir-akhir ini datang DKD sama kita, check in pukul 8, check out pukul 15 atau pukul 3. Berarti di situ yang diterapkan DKD itu sebenarnya disiplin, tapi kita rasa itu tidak nyaman karena terganggu untuk kita ya kan Bapak Ibu. Sudah jelas di sini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yaitu terdapat pada profil Pancasila, yaitu B5. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, keadilan, kehormatan, peduli, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan. Di sini ada saya buat peraturan dan coba kita isi Bapak Ibu nilai kebajikan apa yang ada di sini. Yang pertama ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa di sini Bapak Ibu? Disiplin. Oke, kita pegang dulu jawabannya. Disiplin. Untuk ini dilarang mengganggu orang lain. Santun. Oke, kita simpan santun. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Moral. Nilai kebajikan tadi gitu. Kreatif, keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Oke, bisa kita lanjut Bapak Ibu kan? Oke. Kemudian tadi dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Kepedulian. Oke. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keamanan. Oke, kita lihat. Oke, inilah dia. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu adalah suatu tanggung jawab. Tanggung jawab yang lebih berekat di situ. Memang disiplin juga, tapi yang lebih berekat dia tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti dia menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen. Ada komitmennya, saya harus hadir. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan bersabar. Gunakan masker, nilai kebajikannya yaitu kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia, ada 3 perilakunya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Berarti dia menghindari hukuman dia. Yang penting nyaman. Yang kedua, bahwa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti dia mengharapkan imbalan. Kedua ini termasuk dari motivasi eksternal dari orang lain, bukan dari dalam dirinya. Tapi hendaknya kita harus berada pada nomor 3 untuk menghargai diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Berarti dari dalam dirinya dia. Jadi tidak ada faktor dari luar, dari dalam dirinya. Jadi disiplinnya tujuannya disiplin positif. Jadi kalau bisa kita tanamkanlah Bapak Ibu kepada siswa kita supaya motivasi yang dimiliki anak itu untuk menghargai diri sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini ada dihukum oleh penghargaan.
dihukum oleh penghargaan. Dari Alfikon menyatakan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itulah dia penghargaan. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Yang berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Berikutnya Bapak Ibu, penghargaan tidak efektif. Kenapa dia tidak efektif? Dibuat di sini, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda mendapat penghargaan yang diinginkan. Berikutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian, kalau bapak-bapak disuruh berhenti merokok, kalau dengan hadiahnya mungkin kebanyakan itu gagal. Itu juga ibu-ibu disuruh diet, kalau bisa kau diet, hadiahmu ini. Kebanyakan itu gagal karena tidak datang dari dalam diri sendiri. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Di sini dibuat, jika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Mungkin saja sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di sini dia penghargaan menghukum. Dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara di kelas, yang tidak mendapat juara akan merasa terhukum. Tentunya perasaan dihukum itu hanya dirasakan oleh yang tidak mendapatkannya. Kemudian di sini ada Bapak Ibu, saya buat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini dia tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Karena terlambat dia ke sekolah. Bagaimana kira-kira di sini Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Oke, kita simpan dulu jawaban kita punya. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat adik di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjas. Pences na hukuman las rumah. Karena penjas dia, bagaimana Bapak Ibu? Gimana pences nih? Kita lihat Bapak Ibu ya. Oke, ini dia. Nomor 1 tadi mencatat itu hukuman.
lari juga hukuman, murid diminta untuk usap hukuman, kemudian menggantikan kertas tugas, itu konsekuensi, kemudian membersihkan tumpahan air, konsekuensi, murid disuruh tidak mengenakan sepatu, hukuman. Kalau yang terakhir, lari mengenai lapangan basket karena dia dibelajar pencas, itu dia konsekuensi. Nah, di sini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman, oke. Hukuman dia suatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi dia kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, fisik ataupun hati untuk jangka panjang, tetapi kalau kita berikan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensi kita kasih, anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu adalah paksaan, tapi kalau konsekuensi dia stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, tetapi kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian di hukuman konsep diri yang buruk, tetapi kalau di konsekuensi dia saatnya jam 6 dimulai. oke, kalau di konsekuensi dia konsep diri yang baik. Kemudian di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau kita berikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir dia, kalau kita beri hukuman, mungkin dia marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kalau konsekuensi ini Bapak Ibu sementara sifatnya. Jadi kalau bisa untuk memberikan kepada anak itu, maunya kita buatlah konsekuensi. Yang ketiga, pembelajaran yaitu keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas, Bapak Ibu, bagaimana kita kalau speaking dulu Bapak Ibu, biar jangan penat, biar bersemangat. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh? Oke. Ibu Jess aslinya. Oke. Biar bisa Bapak Ibu kita ikuti. Ya, oke, supaya kita Bapak Ibu berdiri. Berdiri kita Bapak Ibu. Mana pulangnya? Oh ya, udah lu kok.
Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Oke, pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan atau curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah saya masuk ke guru penggerak, setiap saya masuk sudah saya memulai membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu timbul dari kesepakatan kelas. Contohnya kalau kesepakatan kelas kita, saya mula-mula masuk dari guru penggerak, saya buat dia kesepakatan kelas itu. Saya tanya sama warga kelas itu, bagaimana anak-anak sekalian, kira-kira apalah yang kita sepakati supaya kelas kita aman, kelas kita supaya waktu belajar tertib. Jadi bukan dari gurunya, tetapi dari siswa itu harus kita tanya masing-masing. Jadi kalau saya lihat dia yang pertama itu dibilang tidak boleh terlambat, tidak boleh ribut. Jadi untuk hal seperti ini di nomor 3 pernyataan harus dalam bentuk positif. Jadi tidak bisa kita buat tidak bisa terlambat, tetapi baiknya kita buat datang tepat waktu. Tidak bisa membuang sampah sembarangan. Kalau baiknya dia menjaga kebersihan kelas. Jadi itulah harus bersifat positif dia. Baik Bapak Ibu, karena di sekolah kita ini satu masih PP yaitu Ibu Kepala Sekolah, guru penggerak Ibu Malango, saya masih calon guru penggerak. Seandainya kita melaksanakan keyakinan kelas ini bersama, bukan harus kami sama Ibu Malango, mungkin sekolah kita, kelas kita mungkin lebih aman. Jadi tidak bertanya-tanya orang itu, kenapa guru A membuat itu, guru B tidak. Jadi coba kita untuk ke depan sepakat kita membuat keyakinan kelas. Kalau sudah kita buat keyakinan kelas, dari situlah Ibu nanti menjadi tumbuhnya peraturan sekolah. Dari bawah dulu, baru dia ke sekolah. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau ini sudah pasti Bapak Ibu ya, kebutuhan bertahan hidup. Tidak ada orang hidup untuk, tidak ada manusia untuk tidak bertahan hidup. Kalau ini sudah pasti. Iya betul Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu cinta dan kasih sayang. Pasti setiap orang ingin dicintai, setiap orang pasti ingin disayangi, atau ingin diterima di suatu tempat. Yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya sudah pasti juga ini. Anak-anak kita juga ingin dia, oh ini bagus ini. Kita juga ingin seperti itu. Maunya kita dianggap bisa. Pasti dia tidak terlepas dari hidup kita. Yang keempat, kesenangan.
kebutuhan untuk merasa senang, ya sudah pasti. Banyak orang healing untuk menghilangkan penat, ya kan, sampai mengeluarkan banyak uang. Yang penting senang. Yang terakhir Bapak Ibu, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, ini juga jelas. Kalau akhir-akhir ini di WA grup kita, yang mana baju kita sih, yang mana kan? Semua ingin memilih. Karena aku ini. Semua ingin memilih. Itulah kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, yang kelima, posisi kontrol. Di sini dia ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, yaitu sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, sebagai manajer. Hendaknya kita di manajerin dalam Bapak Ibu, ya, yaitu posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Biar lebih jelas Bapak Ibu, kita lihat tabelnya ini. Kalau dia penghukum, termasuklah dia masih identitas gagal. Pembuat rasa bersalah juga termasuk dia identitas gagal. Kemudian teman dan pemantau ini sudah identitas berhasil, tapi masih ada kontrol dari luar. Tetapi kalau dia manajer, ini identitas berhasil dan kontrol dari dirinya sendiri. Kalau ada permasalahan di sini, guru itu biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Sehingga guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas kamu ya. Nah, itu penghukum itu. Kalau kamu tidak melakukan, awas kamu ya. Jadi hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya anak-anak itu memberontak, menyalahkan orang lain, mau juga dia berbohong. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, Bapak kecewa nengok kamu. Kamu seharusnya sudah tahu, Bapak lelah menyatakannya, Bapak stres. Jadi hasilnya bagaimana? Masih ada di sini menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Itulah tadi masih identitas gagal. Yang berikutnya sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak bisa. Masa kamu tidak bisa lakukan? Ingat tidak, Bapak pernah bantu kamu. Jadi di sini hasilnya bagaimana Bapak itu masih ketergantungan. Kalau dia sebagai pemantau, yaitu apa peraturannya? Tetapi di sini hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer, di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Berarti ada di sini menguatkan pribadinya. Jadi Bapak Ibu, mungkin setelah pemaparan ini sudah bisa kita tahu siapa kita sebenarnya. Apakah kita penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, apakah kita sebagai manajer. Kalau saya dulu setelah mempelajari ini,
saya rupanya hukum karena sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Jadi terkadang itu sudah banyak yang kita lakukan ini, tapi tidak tahu kita golongan di mana. Kalau Ibu EG, saya rasa sudah sebabnya itu sudah manajer. Kalau ini memang manajer. Tanpa ada kata seperti ini, saya Ibu EG ini patut dicontoh. Kalau penghukum ini Bapak Ibu, mungkin kalau saya penghukum, pas saya anak itu diam, tapi pas guru lain ribut, pas guru lain ribut lagi. Itulah kalau penghukum dan membuat rasa bersalah. Maunya hendaknya kita ke depan menjadi manajer untuk anak didik kita. Yang keenam, Bapak Ibu, ini yang terakhir pembelajaran keenam, yaitu restitusi dan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus melakukan terhadap orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah ciri-ciri restitusi. Di sini Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya yaitu untuk pemecahan masalah. Kalau ada siswa kita yang terlambat, kalau ada siswa kita yang berantem, kita buatlah yaitu segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Bagaimana caranya? Guru berkata, setiap anak pasti pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya yang seperti ini, orang lain juga pernah berbuat salah. Berbuat salah itu hal manusiawi. Jadi kita gugah hati anak-anak itu supaya tergugah dia. Jangan berbohong. Tidak ada manusia yang sempurna. Itulah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kemudian Bapak Ibu yang kedua yaitu validasi tindakan. Pada validasi tindakan ini kita membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Bagaimana guru berkata, di sini dia, kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya, supaya dia tergugah hatinya tadi ya Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kau butuhkan? Terus, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok? Jadi, dengan ini saya rasa anak-anak pasti lebih terbuka dan lebih tersentuh. Yang ketiga, Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi
guru berkata di sini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Seandainya tadi sudah kita buat keyakinan kelas di kelas kita, jadi kalau ada siswa yang berantem, keyakinan kelas apa yang sudah kau langgar? Keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi kita kasih sama anak itu apa kemauannya supaya dia lebih terbuka. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu, sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Dan kami juga berharap dari depan ini bagi yang Bapak Ibu guru yang usianya di bawah 50 tahun, supaya kita sama-sama menjadi guru penggerak untuk membawa Indonesia ke manusia emas di tahun 2045. Seperti hal ini untuk saya apresiasikan untuk kepala sekolah sangat mendukung program ini. Tidak ada satu kata pun yang tidak bisa selalu dibantu. Jadi yakin saya kita yang muda-muda ini supaya mendaftar rame-rame kita. Jadi kalau masih 2-3 kami mungkin masih terdiam, tapi kalau sudah rame-rame kita 2-3 orang tidak, pasti terimbas kan itu Bapak Ibu. Ya, terutama kita yang muda-muda ini ya. Kalau merasa muda jangan, karena ada usia umur di situ ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Horas. Jadi Bapak Ibu, yang pertama itulah tadi kesepakatan kelas. Kalau bisa dipajanglah di kelas masing-masing, tidak ada kata negatif, tidak ini, tidak ini, dilarang ini, tidak ada kata negatif, tapi ada kata-kata yang bermakna positif, ya kan? Jadi tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, ada 10 atau 7 kata saja kita pajanglah itu di kelas kita masing-masing. Pakai kertas post-it, pajanglah itu di kelas saja, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas. Terlebih Bapak Ibu, terima kasih kepada Dinas Kabupaten Toba yang memberikan ada 2 apresiasi untuk SMP Pak Balige dalam bulan ini. Yang pertama adalah dari Dinas Lingkungan Hidup, kita mendapatkan tong sampah digital yang langsung nanti saya belum tahu seperti apa gambarannya, tetapi dicalonkan kita calon pria adiwiyata untuk tahun 2024 tingkat kabupaten, Mas. Jadi oleh karena itu kita harus bekerja sama bahwa anak-anak ini tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Tapi terima kasih kepada Ibu Ipan yang sudah membuat di sana lubang. Jadi sampah joloan nanti kalau perpindahan itu sana Ibu. UAPR tidak lagi di sana, Ibu Ege, dipisahkanlah organik dengan anorganik, sudah ada lubang. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, itu penyerahannya akan dikasih tanggal 7 November. Gak tahu saya di Dinas Lingkungan Hidup penyerahan tong sampah drum box itu seperti apa, tapi saya kurang tahu seperti apa. Itu menurut Kadis Lingkungan Hidup. Yang kedua, kemarin kami sudah sosialisasi di sini Bapak Ibu bahwa kita mendapatkan bantuan 50 juta, tetapi mereka yang membangun. Di sekolah ini akan dibangun mini greenhouse seperti yang sudah dilakukan IBG 55 tahun yang lalu. Saya sudah 7 tahun kepala sekolah di sini, tapi 25 tahun kita bersama sudah tahu ya, sudah pernah mini greenhouse di sana. Nanti Bapak Ibu kita akan mendapatkan 1.500 pohon buah. Yang 1.500 pohon buah ini akan kita tanam untuk siswa yang kelas 7. Siswa kelas 7 akan kita berikan sumbangan 5 pohon per orang, dan itu akan ditanam oleh siswa. Penanggung jawab saya sudah pilih tadi Bapak Robi dibantu dengan Ibu Ege. Memang Ibu Ege sudah saya pilih, tapi beliau mengatakan bisa ikut membantu dari belakang, tapi namanya adminnya adalah Pak Robi karena dia adalah PKS Sarkras, cocoknya di sana, tapi dibantu oleh Ibu nanti kan. Nah, yang 200
124 siswa kelas 7 dikali 5 berarti 1120 pohon yang akan kita bagikan kepada siswa. Sisanya 380 lagi dibikin di mini greenhouse itu, kemudian boleh kita tanam di sini. Tapi saya minta ada 200, nggak usah pohon bunga lah di sini supaya nanti connect dengan berdampak-dampak. Makanya saya bingung, ini kaitannya dengan dinas lingkungan itu ada apa ya gitu. Tapi sepertinya beda, tapi mendukung untuk adiwiyatanya. Maksudnya mereka membagi pohon, tapi aku minta di sini pohon bunga saja, bunga supaya mendukung nanti adiwiyatanya. Ibu Ita Mona, kenapa kita terpilih? Salah satu adalah karena kita banyak pohon dan banyak bunganya, Bu. Jangan saling pilih. Survei Botuso. Dia ada 4 sekolah yang untuk tahun 2024. Ini kan tingkat kabupaten. Nanti kalau bisa nasional, provinsi nasional baru mandiri. Jadi Molobong Pas itu sudah mandiri, sudah 4 tingkat di atas kita. Sudah ketinggalan. Jadi maksud saya itu bantuan itu datang nanti ke sini dibangun Maisonan no. Kita tempatkan nggak tahu mereka mensurvei ada bangunan 7x10 itulah mini greenhouse-nya itu seperti apa, akan dibagikan polybag, dibagikan juga pupuknya seperti saya bilang. Dan percuma menolak pohon ini pupuknya dan lihat semuanya akan difasilitasi. Kita tidak berupa uang yang dikasih, mereka yang membangun sendiri. Jadi memang memutuskan sumur resapan di sudut-sudut sekolah ini ada beberapa nanti lubang resapan, baru mereka yang mengatur seperti apa. Kemudian Bapak Ibu tolong dibantu juga karena kita wali kelas. Ketika kita nanti membagi pohonnya dipantau ujar bunda. Sampai tunggu do pohon turun tahun lamanya. Unang atong ibagi ada kami haon kami siram kami suan asal masih di polybagnya. Jadi itu dipantau dan difoto. Nah 3 tahun itulah kita nanti Bapak Ibu Molojaburu tetap dapat bantuan dari itu Tirta PADN Tirta do anggota ada kota kita 50 juta. Kalau dari tempat sampah digital itu dari dinas lingkungan hidup. Nah Bapak Ibu, maksud saya kerjasama lah kita kebersihan anak-anak ini, bahwa sampah plastik kita pisahkan dengan sampah yang organik. Kemudian kerjasama, tolonglah kelasnya juga dibenahi. Berarti nanti pajangannya Pak jaga kebersihan gitu ya, nggak harus larangan. Jaga kebersihan ini masih ada kesepakatan di kelas. Jaga kebersihan, jangan membuang sampah dan nabi kan, jangan jaga kebersihan. Perhatikan tong sampah di sekitarnya. Jadi tolonglah Bapak Ibu, B5 juga ditingkatkan. Seperti yang saya bilang, saya juga kalau ada nanti mini greenhouse-nya, saya buat juga aglonema kesenangan saya, hobi saya yang kemarin. Saya akan cacah-cacah sampai gudang di sekolah tahun dari polybag kecil bisa menjadi kewirausahaan. Gue minta 3 uangnya untuk kita. Gue minta manual baju, tak boleh baju dana bakteri biota. San kewirausahaan itu jual bunga-bunga tai dijual dari income sekolah itu. Itu angan-angan saya tuh ada tercapai juga tuh kemarin. Oh, aku suka hobi bunga sama biru bayangin. Jadi boleh juga di sekolah ini mencacahnya jadi 1 batang menjadi 10 tanaman aglonema. Aglonema murah dulu mau jual harga ya deh. Yang kan mahal-mahal aglonema ini kan, yang murah-murah aja dulu. Jadi Bapak Ibu kita syukuri kebersamaan kita, berkat-berkat yang dikasih Tuhan sama kita, dan tutup matahari halak membiarkan sekolah kita. Jadi jangan sampai menurun semangat kita Bapak Ibu, bahwa guru SMP 4 Barigi ini adalah guru yang hebat dan yang suka dengan kerjasama. Satu untuk semua untuk satu. Kemudian seperti Bapak Is, sudah ada 2 guru penggerak di sini. Bapak Ibu sudah keluar juknis guru penggerak, bahwa guru penggerak calon kepala sekolah adalah berasal dari guru penggerak. Ini syarat perikanannya. Sudah ada sertifikat guru penggerak. Jadi jadi Bapak Ibu bersyukurlah, dan saya masyarakat juga akan muncul yang IWG angkatan 11. IWG
masih muda. Baru Ibu si Manusong ini ada apa ya? Iya. Oke, Ibu DP juga ya dikasih kesempatan. Kejar banyak sekali nih kesempatan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk presentasi. Masa kerja 5 tahun menjadi guru P3K dan guru PD Ibu Joni tadi. Masa kerja tadi kita pan sudah sih ya. P3K-nya baru 2 tahun ini. Terhitung dari honor juga. Ya, semangat ya, kan cuma nanti rumahnya yang diposting ini juga. Oke Bapak Ibu, juga diposting. Demikianlah presentasi dari Pak Is yang sangat luar biasa. Kami sudah selesai program 6 dan 3 bulan lagi resmi menjadi guru penggerak. Lanjutannya dicatat di nama Bangkalo bersama Pak. Doa Pak. Oke, terima kasih. Meja ulang. Amin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jangan mager. Ayo terus ya. Oke, mulai Bapak. Untuk membuat keyakinan kelas, di situ harus kalian yang membuat. Bagaimanalah supaya kelas kita ini menjadi kelas impian. Kelas kita ini supaya selama pembelajaran semester ini bagus. Dan jadi Bapak mengharapkan sama kalian coba menulis masing-masing idenya. Bagaimana supaya kelas ini bagus ya? Bapak bagikan. Tidak main. Tuliskan masing-masing pendapatnya ya. Ya Pak. Tidak main bola. Tidak ada. Tendang botol. Tidak boleh tendang botol. Setelah siap, baru tempelkan di depan. Dari situ akan kita rangkum mana yang kita ambil. Jadi semua ide kalian itu masuk. Boleh lebih dari 2 Pak? Boleh. Nanti kita rangkum mana yang lebih umum. Oke, kalau sudah silakan tempelkan di depan. Tak usah berebut. Jangan terbalik. Oke, kita konsentrasi dari harus di garis bawah ini. Iya. Coba di boleh. Cepat. Udah? Maaf ya Glenn. Sorry Glenn. Oh yang Sudah?
juga buat yang lebih setuju sebelah kiri ya. Ambil satu kira-kira lebih bermanfaat buat ke sebelah kanan. Yang kurang bermanfaat tetap baca. Oke, bacakan. Jangan main bola di kelas dengan jenis apapun. Jangan ribut saat pembelajaran bola. Oke, berarti sepakat kita itu ya? Gunakan kita bintang ya? Ambil satu. Sebut aja, iya. Oke. Tidak bermain bola di kelas, memperbaiki fasilitas selalu mempersiapkan. Oke, setuju itu ya? Berarti kira-kira sama, berdekatan aja Bu. Berdekatan aja. Rapat buat rapat. Karena ada yang sama tadi, tidak bisa main bola di kelas. Oke, lanjut silakan. Ambil terus, duduk aja. Kelas punya jam dinding. Ada yang setuju di situ kan? Setuju. Menjaga kebersihan kelas, tidak membuat keributan di kelas, main lempar-lemparan, bermain bola di kelas, Lampu dan meja diperbaiki. Semua harus makan bersih. Boleh bawa HP, makan bersih. Setuju. Boleh behak bawa HP ya guys. Petugas piket harus mengerjakan tugasnya. Setuju. Setuju. Ambil rotan. Tidak boleh memiliki atau melempar limbah. Limbah itu. Sari keluar semua siswa berangkat uji. Apabila tidak, maka akan didenda. Setuju. Oh, saya Oke. bentar si Sen. Membuat permainan sebelum memulai belajar. Bolehkan siswa membawa HP saat ingin memulai pelajaran. HP disiapkan agar tidak mengganggu pelajaran. Setuju. Habis. Oke. Berarti kita rumuskanlah sekarang, ya. Yang karena di sini banyak yang sama, ya kan? Banyak yang sama. Dan di antara yang sini juga ada yang double dia, ada yang pas, ada yang tidak juga. Oke. Kalau dari bacaan teman kalian, kira-kira apalah kita buat yang pertama? Gak boleh lempar-lempar. Tidak boleh bermain bola. Tidak boleh. Iya, Gak boleh lempar-lempar rimbang. main bola Di kelas. Atau botol, Pak. Langsung pakai kertas orang itu lagi. Hargai guru, Pak. Pak, bermain bola dalam jenis apapun. Iya, Tidak kertas. boleh Bermain bola dalam jenis apapun. di kelas, ya kan? Mau kertas, mau botol. Uang denda diturunkan. Boleh bawa HP. Uang denda itu kan nggak ada bapak buat denda, ya kan? Nah, itu sama wali kelas kan? Boleh bawa HP, Pak. Hah? Itu memang. Hargai guru, Pak. Hargai guru, Pak. Setiap hari boleh bawa HP.
Hargai guru. Itu bukan kelas impian lagi itu. Udah kelas apa itu? Sudah kelas apa namanya? Menghargai. Ya, menghargai. Orang lain. Kemudian inilah dulu yang kita sepakati ya. Satu lagi, Pak. Ini yang kita sepakati. Ada lagi kira-kira? Ada, Pak. Pak. Pak, dengar dulu sini kita kecil ini, Pak. Ada? Dengarkan aja. Pak, Ah, tidak menukar-nukar kursi orang lain. Iya. Sering ini Pak. Tidak. Menukar-nukar kursi orang lain. Dan tidak mencuri kursi orang lain. Iya Pak. Beri nama komentar ya Pak. Boleh mencuri. Ada lagi? Yang mengalihkan pulpen, tidak boleh. Iya, sabar. Itu tugas kuri. Ini kan kesepakatan kita sendiri. Oke, sudah? Oke, udah. Biar kita rangkum lagi supaya pas dia. Di sini kan tidak boleh main bola atau main botol di kelas. Kalau dia kalimat positifnya itu kira-kira apa lagi? Berarti dia yang lebih halus. Jangan bermain bola. Jadi kalau Bapak buat contohnya salah satu di sini, tidak boleh datang terlambat ke kelas. Kalau dia yang positif dia datang tepat waktu. Jadi membaca buku kita tidak boleh terlambat, tapi yang positifnya kalimat positifnya kita ambil. Berarti datang tepat waktu. Itulah tips yang pertama. Jadi di sini kan ada 15 nomor, biar kita rangkum dia. Yang pertama, datang tepat waktu. Oke. Kemudian di sini dia tidak boleh main bola, terus mana lagi kira-kira tidak tadi? Tidak boleh membuang sampah. Oh, ada yang menjaga kebersihan. Masuklah itu kita buat. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Bagaimana? Baru tidak boleh membuli, berarti menghargai orang lain, ya kan? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Kemudian ada, Bapak lihat lagi, tidak boleh. Yang kelima, bertanggung jawab, ya kan? Supaya mengerjakan tugas itu berarti harus bertanggung jawab. Mengangkat kursi itu juga harus bertanggung jawab, ya kan? Terus menghargai pendapat teman itu tergolong kemana dia? Rendah hati, sopan santun tadi sudah, bertanggung jawab itu ya.
Sepakat kita ini kan? Menghargai, menghormati orang lain. Tidak boleh membuang sampah, menjaga kebersihan kelas, sopan santun, bertanggung jawab. Sepakat kita ini kan? Coba dibacakan dulu urut 2. Keyakinan kelas 8G. 1. Datang tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Menghargai atau menghormati orang lain. 4. Sopan santun. 5. Bertanggung jawab. Sepakat? Sepakat? Lagi Bapak tanya. Sepakat? Oke, terima kasih. Kalau sepakat, berarti harus kalian menandatangani kesepakatan kita. Nanti kita lihat.